Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Berlian Dewa Gazi, NPM 2011265. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dosen pengampu Ibu Aprinisa. Di sini saya ingin membahas tentang definisi mediasi. Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation. Artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, dan pihak yang menengahi dinamakan mediator. Dalam kaitannya dengan mediasi, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan, dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Jadi kesimpulannya, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang dilibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, non-intervensi, dan tidak berpihak impartial kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Kebaikannya mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif, dan berdasar kepentingan. Christopher Wemore menyebutkan beberapa keuntungan yang sering kali dilibatkan dalam mediasi, yaitu 1. Keputusan yang hemat, 2. Penyelesaian secara cepat, 3. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak, 4. Kesepakatan komprehensif dan customized, 5. Praktik dan belajar prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, 6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga, 7. Pemberdayaan individu, 8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah, 9. Keputusan-keputusan yang dapat dilaksanakan, 10. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang atau kalah, 11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Nah, di mediasi ini ada kelemahan. Kelemahan proses mediasi, yang pertama itu dapat memakan waktu yang lama. Yang kedua, mekanisme eksekusi yang sulit karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak. Yang ketiga, sangat digantungkan dari itikat baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sampai selesai. Yang keempat, mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan padanya. Yang kelima, jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusan menjadi bias. Peran dan fungsi mediator dalam mediasi. Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah, yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti bersama. Sisi peran yang kuat mediator jika bertindak atau mengerjakan hal-hal berikut dalam proses perundingan. Yang pertama, mempersiapkan dan membuat notulen perundingan. Yang kedua, merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak. Yang ketiga, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan. Yang keempat, menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah. Yang kelima, membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah. Peran pentingnya mediator.
Yang pertama itu melakukan diagnosis konflik. Yang kedua itu identifikasi masalah serta kepentingan kritis. Yang ketiga itu menyusun agenda. Yang keempat itu memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Yang kelima mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar. Yang keenam membantu para pihak mengumpulkan informasi penting. Yang ketujuh penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan. Yang kedelapan diagnosis sengketa untuk mempermudah penyelesaian sengketa. Seorang mediator harus mampu mencari sumber konflik yang menjadi pokok pangkal persengketaan di antara para pihak. Kemudian berdasarkan sumber konflik tersebut, mediator akan menyusun dan merumuskan serta menyarankan pilihan pemecahan masalahnya. Mediator juga harus mampu menciptakan suasana yang bersifat kondusif dan kekeluargaan, sehingga para pihak dapat dengan leluasa dan terbuka mengemukakan pendapat dan pandangannya. Dengan mengetahui pendapat dan pandangan para pihak, mediator akan lebih memahami keinginan para pihak dan dengan sendirinya juga memudahkan mediator menyarankan berbagai pilihan pemecahan masalahnya. Tipologi mediator. Christopher Wemore ada 3 tipe tipologi mediator, yaitu mediator hubungan sosial, social network mediator. Yang kedua, mediator authoritative mediator. Yang ketiga, mediator mandiri, independent mediators. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.